Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asmain amma ba'du. Bapak-bapak dan santri-santri santri-santri pondok pesantren Kampung Ilmu Al-Falah, adik-adik semua yang saya cintai, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara ngaji malam Kamis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa pentingnya syahadat, ahamiyatus syahadatain, apa makna syahadat, apa makna la ilaha illallah dan seterusnya. Apakah kalau sudah kita tahu seperti itu selesai? Belum. Memang benar bahwa mengucapkan syahadat adalah pintu masuk Islam. Tapi kita tidak boleh berhenti dalam berislam hanya modal ucapan syahadat saja. Jadi berislam itu memang benar harus melalui syahadat, tetapi dalam berislam itu modalnya tidak hanya syahadat. Dalam berislam kita harus mengerti kandungan makna syahadat. Setelah kita ucapkan ya, maka kita pelajari, kita berusaha untuk mengerti apa itu kandungan makna syahadat. Tidak cukup mengerti, tapi kita harus berinteraksi atau berhubungan dengan syahadat secara tepat. Sehingga kita sholat 5 waktu itu yang syahadat awal, syahadat akhir. Jadi ada sholat maghrib, sholat isya, zuhur, asar, itu ada 2 syahadat. Itu belum syahadat-syahadat yang kita baca pada sholat-sholat sunnah. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita berinteraksi dengan syahadat adalah sering membaca syahadat. Dan hubungan ini harus kita lakukan secara terus-menerus. Karena berinteraksi dengan syahadat ini dapat mempengaruhi keislaman kita. Jadi kalau orang baca syahadat lalu tidak pernah berinteraksi dengan syahadat, ya sudah, keislamannya itu perlu dipertanyakan. Sebab setelah baca syahadat, kita mengerti syahadat, maka kita harus berinteraksi dengan syahadat. Mengapa? Karena berinteraksi dengan syahadat itu akan mempengaruhi keislaman kita. Pertanyaannya, bagaimanakah berinteraksi dengan syahadat? Dan apa tahapan-tahapannya? Insya Allah pada malam hari ini kita akan membicarakan atau membahas marohilut tafa'ul bisyahadatain, tahapan-tahapan berinteraksi dengan syahadat. 2 kalimat syahadat adalah suatu kesaksian bahwa tiada yang wajib diabdi, tidak ada yang wajib disembah dengan penuh cinta kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi syahadatain itu merupakan roh yang melandasi keyakinan. Roh itu kalau dalam tubuh ya yang menandakan hidup atau mati itu rohnya. Kalau dalam berislam kok kehilangan syahadat, ya berarti Islamnya sudah mati. Jadi syahadatain ini merupakan roh yang melandasi keyakinan, pemikiran, dan perbuatan semua orang mukmin. Kalau kita beriman, maka
seluruh perbuatan kita, seluruh aktivitas kita itu landasannya ya syahadatain ini. Jadi untuk merealisasikannya seorang mukmin mesti berinteraksi dengan kandungan makna syahadatain yang didasari oleh cinta dan ridho. Mengapa kok dasarnya cinta dan ridho? Karena tuntutan syahadat itu betapapun besarnya, ketika kita laksanakan dengan cinta, maka yang berat itu menjadi ringan. Kerjaan itu kalau dilandasi dengan cinta, yang berat itu menjadi ringan. Yang jauh itu menjadi dekat. Nah, kemudian dari cinta menuju ridho, lalu membentuk sibghah. Sibghah itu adalah warna hidup kita. Jadi warna hidup kita itu nanti harus diwarnai dengan syahadatain. Gambarannya seperti ini. Marokhilut tafa'uli bisyahadataini, tahapan-tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Tahapannya apa? Yang pertama al-mahabbah, cinta. Nanti saya terangkan cinta yang dimaksudkan di sini seperti apa. Yang kedua, setelah kita cinta, maka akan muncul ridho. Ridho itu dalam bahasa Indonesia ini ya seperti rela. Karena orang Jawa itu kalau mengucapkan do itu susah, maka diucapkan dengan rela. Itu banyak dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam zot atau zo itu dalam bahasa Arab diucapkan menjadi L, seperti zuhur menjadi luhur, nazor menjadi nalar. Nah, kemudian dari ridho ini lahirlah ridho billahi. Kita ridho kepada Allah Rabban sebagai Tuhan, ridho bil Islam sebagai dinan, bi Muhammadin sebagai nabiyan wa rasulan. Jadi tahapannya seperti ini. Cinta, ridho di sini maksudnya kita harus puas, rela Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Sekarang kita bahas, ya kita lanjutkan. Jadi syahadatain itu supaya kita paham maka perlu dipelajari dan diketahui. Karena dua kalimat syahadatain itu sebagai dasar keseluruhan hidup manusia dan seluruh ajaran Islam itu kuncinya di situ. Kunci daripada ajaran Islam itu ya di syahadatain itu. Syahadat yang benar dasarnya adalah kecintaan pada kebenaran. Jadi syahadat yang kita ucapkan itu dasarnya kecintaan terhadap kebenaran. Cinta pada kebenaran syahadatain, bahwa
tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, itu sebuah kebenaran. Berarti Tuhan selain Allah kok disembah, berarti salah. Kita harus meyakini. Kalau kita menyintai nilai kebenaran yang terkandung di dalam syahadatain, ya, kalau kita menyintai, maka tuntutan syahadatain tidak kita terima sebagai beban. Jadi kan syahadat itu, kalau kamu udah syahadat kamu harus sholat itu 5 waktu. Kalau kamu udah syahadat, maka kalau kamu punya harta harus dizakati. Itu kan beban. Kalau kamu kedatangan bulan Ramadan, kamu harus puasa. Itu juga beban. Kalau kamu beban sing berat apa meneh? Salat. Pagi-pagi tidur, subuh harus bangun, rasanya berat. Tapi kalau kita dalam mengucapkan syahadatain ini benar-benar kita landasi dengan perasaan cinta, maka beban-beban itu terasa ringan. Jadi kenapa? Itulah ekspresi cinta. Cinta membuat apa yang berat terasa ringan. Aku yang umay adoh ya parani nantinya. Sepertinya dekat. Cinta itu tumbuh dari kecintaan kita kepada Allah. Jadi kita menyintai Allah. Kenapa kita cinta pada Allah? Ya karena Allah menciptakan kita, memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan rezeki, kehidupan dan lain sebagainya. Jadi cinta ini tumbuh dari kecintaan kita kepada Allah. Hanya Allah yang kita sembah dan kita menolak terhadap sesembahan selain Allah. Cinta ini dilengkapi dengan cinta kepada Rasulullah. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah itu menjadi pembimbing utama menuju kecintaan Allah. Kita bisa menyintai Allah itu ya harus melalui jalan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu yang dibawa adalah Islam. Maka kita harus menyintai Islam. Nah, dengan menyintai Islam, menyintai Rasulullah, maka Allah pun akan menyintai kita. Nah, kalau syahadat itu kita sikapi seperti itu, maka akan melahirkan suatu perasaan ridho atau rela atau puas. Saya puas punya Tuhan dengan sifat-sifat sempurna, yaitu Allah. Di samping apa yang tadi saya sampaikan, karena Islam, mengapa kita menyintai Allah? Mengapa kita menyintai Islam dan Rasulullah? Karena Islam disampaikan dengan menggunakan pendekatan persuasif, tanpa tekanan dan paksaan. Masuk Islam itu tidak boleh melalui jalan paksaan. La ikraha fiddin. Tidak boleh, tidak ada paksaan di dalam Islam. Juga didasarkan pada dalil-dalil yang tak terbantahkan, didasarkan pada bukti-bukti nyata serta argumentasi yang kuat. Kita mempercayai Allah itu bukan karena orang tua kita, lingkungan kita mempercayai, tapi kita awalnya memang seperti itu, tapi harusnya kita tumbuhkan suatu keyakinan kepada Allah yang didasarkan kepada bukti-bukti serta argumentasi yang kuat. Nah, kalau orang itu menerima syahadat dengan cara seperti ini, maka akan menimbulkan kesadaran
dan sukacita terhadap Islam itu. Kalau paksaan tidak ada di dunia ini, yang bersifat paksaan itu yang menyenangkan. Di dalam Islam, kita berislam itu ya secara sukarela, maka cara memeluk Islam kita ini harus landasannya yang pertama al-mahabbah. Coba kita lihat ya. Sebelum menyatakan keislamannya, seorang itu terlebih dulu diajak mengenal sistem ini dengan seksama. Ya, harusnya umpamanya ana wong mlebu Islam, itu jangan tergesa-gesa kita syahadat. Memang harusnya kalau orang itu udah paham, langsung kita syahadat, harus cepat-cepat. Tapi lebih seyogyanya juga kita pahamkan, supaya orang itu mengenali Islam secara seksama, secara cermat. Kemudian juga mengenali dengan baik siapa yang menyampaikan Islam kepadanya. Nah, Islam ini disampaikan oleh seorang Rasul yang sebelum kenabiannya, kerasulannya telah dikenal sebagai orang yang memiliki kredibilitas yang sangat mulia di tengah masyarakat. Jadi rata-rata orang yang menyampaikan Islam itu orangnya pasti insya Allah baik, orangnya mempunyai kredibilitas. Nah, Islam dibawa oleh Rasulullah itu, masyarakat Quraisy Makkah itu mengetahui bahwa Muhammad itu adalah orang yang paling jujur, orang yang paling akhlaknya baik. Demikian pula pada masa sekarang para dai, kiai, ulama yang menyampaikan agama ini kepada masyarakat adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas moral yang baik di lingkungan sekitarnya. Rata-rata insya Allah begitu yang mengenalkan itu. Menyintai Allah ini menurunkan aturan. Jadi menyintai Allah kudu ana aturan. Nah, aturan itu kalau diterapkan itu akan menebarkan rahmat dan kedamaian. Nah, kalau kita betul-betul menyintai Allah, maka selanjutnya kita akan menyintai Rasulullah dengan tulus. Bahkan berkorban mau, berkorban dengan harta, jiwa, kita mau. Itu tanda cinta itu ya mau berkorban. Orang bilang cinta-cinta tapi kalau tidak mau berkorban itu namanya cinta palsu. Di dalam Al-Quran disebutkan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah mau kamu aku tunjukkan ke sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksaan yang amat pedih? Ya, tawaran tentunya kita mau, wong mau ditunjukkan supaya selamat, masa enggak mau. Apa itu? Nak mau tu'minuna billah, imanlah kamu dengan Allah wa rasulih, dan utusan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan hendaknya kamu mau berjuang menegakkan agama Allah bi amwalikum, dengan harta bendamu, wa anfusikum, dan dirimu. Jadi tuntutan iman kepada Allah itu, ada Rasulnya, itu harus kita mau berkorban. Misalnya trio Habib ngurusi itu kan ya korban waktu, korban apa namanya harta benda, sing kudune iso seneng-seneng, kita tidak bisa karena ngurus agamanya Allah. Memang bukti cinta itu ya seperti itu.
Kita harus mau mengorbankan waktu kita, uang kita, capek-capek berkeringat. Nah, itulah yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan yang amat pedih. Nah, mau yaghfir lakum dunubakum. Maka kalau kamu mau seperti itu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tidak cukup diampuni, tapi dimasukkan ke dalam surga. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinu thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adzim. Di ngapura dosane, dimasukkan ke dalam surga Aden, yang di dalam surga itu ada tempat-tempat yang baik, masakinu thayyibat. Itulah dzalikal fawzul adzim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Jadi ning donya iki akeh wong nyembah saliyane Gusti Allah. Tidak cukup menyembah-nyembah, tapi mereka menyintai. Mereka menyintai sesembahan selain Allah itu sebagaimana mereka menyintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu sangat cinta sekali kepada Allah. Jadi kalau kita itu ngaku beriman, orang mukmin, maka kita harus menyintai Allah. Kalau kita menyintai Allah, berarti kita harus taat kepada aturan-aturan Allah. Selanjutnya di sini aridho ya. Aridho ya, cinta nan tulus, cinta nan suci yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran penuh, itu menjadikan dirinya ridho, menerima Allah sebagai Tuhannya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus ridho, puas. Orang wis jenengane puas, itu tidak akan mencari Tuhan selain Allah. Ya hanya Allah itu. Ngopono to wong kok golek Tuhan selain Allah akeh. Nah, selain Islam itu Tuhannya bukan Allah. Nah, orang ridho itu ia rela menghambakan diri kepada Tuhan, kepada Allah yang telah menciptakannya. Mengapa saya menyembah kepada Allah? Ya karena Allah itu sebagai pencipta yang menjadikan kita, yang memberikan rezeki yang tidak putus-putusnya kepada kita. Wong kowe misalnya diapiki wong ngono, bar dikongkoni wae gelem kok. Ono kowe keedit karo Habib, yo kayak 100.000, besok naik kayak ini nyo 100.000, besok naik kayak 100.000 meneh, bar dikongkon. Kowe tak kongkon rono ya iki kayak no ning Mbak Umi ngono. Ya gelem. Padahal Allah itu memberikan itu tidak ada ukurannya. Wis wanggena kayak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi Allah memberi rezeki yang tiada putus-putusnya, yang melindungi kita dari bahaya penyakit, dari bahaya bermacam-macam, itu dilindungi. Kemudian Allah itu juga yang
mengabulkan doa-doa kita. Kalau kita berdoa maka Allah akan mengabulkan. Nah kemudian yang ini kan ridho kepada Allah sebagai Rabbah. Terus ridho dengan Islam. Islam itu adalah sebagai dinan. Dinan itu apa? Dinan itu aturan hidup. Dinul Islam itu berarti aturan hidup di dalam Islam. Aturan hidup, undang-undang hidup. Nah, undang-undang hidup di dalam Islam itu macam-macam. Ada yang berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu hubungan antara satu orang dengan orang lain. Ada yang berkaitan dengan etika, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menjadikan Islam itu sebagai din, aturan hidup, maka harus kita taati. Wah, wong Islam diatur karo Islam mbok. Lah iki terus piye? Jadi tandane orang itu ridho kepada Allah harus ridho dengan Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupannya. Kalau Islam itu sebagai sistem kehidupannya, maka iya orang itu harus tinggalkan sistem-sistem lain yang membelenggunya, sistem-sistem lain yang di luar Islam. Dan tidak cukup itu, orang tersebut harus ridho menerima Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul yang membimbingnya dalam beribadah kepada Allah. Kita tidak bisa hanya percaya kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah, itu tidak bisa. Percaya kepada Allah itu ya harus ngikut Islam. Ngikut Islam itu berarti sumbernya harus Nabi. Allah di dalam surat Al-Ahzab berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullahal yaumal akhir. Wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Jadi kita harus mencontoh perilaku Nabi. Aku mau esuk ditakoni wong, sampean kok sedekah, lah kuwi niate piye? Nah, niatku ya mergo Kanjeng Nabi ngakon. Nah, terus nak Jumat iki kan aku kaya kena malam Jumat maca surat Kahfi. Nah, nak sampean tahu Pak, ya aku insyaallah narana udzur aku anggar Jumat maca surat Kahfi. Lah khasiate iki apa sampean kok maca surat Kahfi? Aku ora ngerti khasiate. Sing penting Kanjeng Nabi kuwi ngakon maca surat Kahfi. Lah aku ya manut maca surat Kahfi. Tapi sing diperintahke Rasulullah, perintahke Allah mesti ana kaapian. Jadi iso dienggo patokan, apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti membawa kebaikan, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti membawa kejelekan, kerugian bagi manusia itu sendiri. Jadi nang apa kowe kok salat jamaah? Ya karena mengikut Rasulullah. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, syahadat pertama itu sebagai loyalitas kita kepada Allah, dan loyalitas kita itu
tidak bisa benar kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Jam berapa? Kurang pas. Ya, saya kira sebagai kesimpulan ya, ini terakhir nih. Jadi marokhilut tafa'ul bisyahadatain, tahapan-tahapan berinteraksi. Interaksi itu berhubungan dengan dua kalimat syahadat. Itu tahapannya satu, al-mahabbah, cinta. Jadi dalam bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, itu dasarnya pertama cinta. Cinta itu kalau tulus, kalau suci, maka akan melahirkan perasaan ridho. Ridho rela. Rela, ridho terhadap Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, ridho dengan Islam sebagai aturan hidup, ridho dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah, inilah yang kalau orang sudah mengamalkan ini, maka namanya orang itu tersibghah, sibghatullah. Orang itu warnanya itu udah dicelup dengan warna Allah. Sibghatullah itu artinya orang yang hidupnya itu dikendalikan oleh Allah, Islam, Muhammad. Baik itu jasadnya, pikirannya, keyakinannya, tindakannya harus sesuai dengan kehendak Allah, tidak melanggar syariat Islam, mengikuti Rasulullah. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan dari yang hadir pada malam ini. Mungkin ada pertanyaan. Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya setiap orang memiliki naluri beragama, tapi tidak disertai ilmu yang mendalam. Misal orang kalau orang selamat itu cukup beristirahat gitu. Tapi kalau orang yang tidak diliputi rahmat sama barokah ya, kalau jiwanya sakit atau badannya sakit, ya larinya tidak ke Rasul, maksudnya kalau lawan kata sehat itu kan sakit, lawan kata laknat itu tobat ya. Tapi orang itu sering tidak menyadari kapan dia sakit, kapan dia kategori laknat gitu. Bahkan yang dimaksud mencintai Allah dan Rasul ketika keinginan dunia nya itu terwujud, baru dia mencintai Allah dan Rasul ya.
Mungkin pertanyaannya, bagaimana orang menyadari Allah dan Rasul terlebih dahulu sebelum menyadari ya maksudnya sebelum meraih sehat sama taubat itu dia menyadari jangan sampai dia sakit dan terkena laknat gitu. Terima kasih. Simpulno pertanyaannya Dari pertanyaannya mungkin yang dimaksudkan kapan dan bagaimana orang itu mengetahui kalau dia itu sakit atau tidak, maksudnya itu ya. Baik, kan ada orang yang ketika dia sakit tapi dia nggak mengetahui kalau dia sakit. Ibaratnya kalau dia salah tapi dia tidak tahu kalau dia salah. Mungkin itu. Nah itu bagaimana? ya. Orang ya kita sering mengalami suatu pengalaman tidak tahu, tiba-tiba kita terima seperti sakit. Orang-orang kecelakaan itu kan tidak mengira kalau kecelakaan. Nah, dari rumah ya sehat, bahkan ya memang manusia itu tidak tahu masa depan berapa menit, berapa jam yang ke depan itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Jadi kalau kenapa tidak tahu ya memang itu sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia itu tidak tahu masa yang akan datang. Taunya, lah itu kan akhirat itu kan akan datang. Kita tahu itu karena diberitahu oleh Nabi. Somben iki nak wong mati, bar mati diuripi meneh. Ning kono ana kehidupan lagi. Semuanya tidak ada yang pernah mati lalu hidup lagi lalu kembali ke dunia bercerita, itu kan tidak ada. Nah, kenapa kita percaya? Karena kita diberi tahu oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran. So, ini. Ya, saya percaya. Kenapa kamu percaya? Karena Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana taunya? Ya ditulis di dalam Al-Quran. Kalau percaya, ya seperti itu. Kalau nggak percaya Al-Quran itu dari Allah, ya buat saja. Buat saja yang bisa menandingi Al-Quran. Sejak dulu orang berupaya, terutama musuh-musuh Islam itu, untuk menurunkan martabat Al-Quran supaya tidak dianggap sebagai kitab suci. Tetapi sampai hari ini itu musuh-musuh Islam tidak berhasil untuk menjelekkan Al-Quran. Al-Quran tetap menarik. Jadi kalau saya tangkap pertanyaannya, satu, manusia tidak tahu kapan sakit. Betul. Oh, maksudnya sakit moral, sakit iman, hatinya sakit, gitu ya. Itu ada indikatornya. Jadi
seorang itu moralnya itu sakit atau tidak, imannya itu sedang sakit atau tidak, hatinya itu mati atau masih hidup, itu bisa dilihat dari gejala-gejalanya. Misalnya orang yang malas beribadah, itu nandakan sakit. Orang malas baca Al-Quran juga sakit. Cuman sakitnya itu kan ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedengan. Nah, obat daripada sakit semacam itu adalah dengan cara belajar ngaji. Saya seperti majelis seperti ini, mesti kita kumpul dengan orang-orang yang baik, kita kumpul dengan orang-orang yang semangat beribadah, maka kita menjadi tertular kebaikan sekitar kita, maka sembuhlah sakit hati kita. Seperti penyakit bisa menular, kebaikan pun juga bisa menular. Ya tambah nobib kuno. Nah, pengen Pak Alis mana bro? Ya kalau ada lagi enggak? Lul tanya lalu. Mungkin gini Pak Masih. Ini saya juga ingin bertanya juga, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta di diri anak-anak yang dan remaja, yaitu cinta kepada Allah. Itu kan tidak pernah, jarang sekali kesentuh di ranah itu, karena yang kita masukkan kepada mereka kan yaitu hal-hal yang malah ilmu tapi tidak yang nggak ada rasa kepada Allah. Nah, itu bagaimana cara mengajarkan agar mereka itu cinta kepada Allah. Seperti yang kita lihat di warga Gaza itu kan anak-anak kecil ketika ditanya apa cita-citamu, cita-cita saya adalah mati syahid. Nah, itu kan termasuk pendidikan. Bagaimana kok dia anak kecil itu sudah mempunyai kesadaran seperti itu? Ya, teman-teman. Ya, saya kira dimulai dari cara mendidik kita. Maka mendidik agama itu berbeda dengan mendidik ilmu-ilmu yang lain. Di sini terutama sentuhan-sentuhan kasih sayang, sentuhan rasionalitas, sentuhan emosional itu dominan. Jadi misalnya ada anak-anak remaja, kita akan sentuh perasaannya supaya menyintai Allah dan Rasul-Nya, maka harus kita sampaikan kepada mereka tentang kasih sayang Allah itu secara detail. Bahkan kalau perlu itu sampai terkesan mendalam di hatinya. Ya, makanya perenungan itu menjadi penting. Tafakkur itu menjadi penting. Tafakkur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita hitung nikmat. Mulai nikmat zahir, nikmat batin, nikmat sehat, nikmat damai dan seterusnya. Apakah itu merupakan usaha kita semua? Tidak. Itu adalah karena kasih sayang Allah. Ketika kita misalnya pergi ke suatu tempat selamat dan tujuan kita pun juga berhasil, orang yang dididik dengan ajaran agama, dia akan bersyukur, alhamdulillah saya telah sampai di tempat tujuan dengan selamat, tidak ada sakit. Tapi orang yang tidak dididik dengan agama, dia akan merasakan bahwa itu ya sesuatu yang biasa saja.
tidak ada perasaan. Maka mendidik anak dengan sentuhan-sentuhan emosional seperti dengan nyanyian tentunya yang nyanyian tentang kebesaran Allah, atau dengan ini cerita-cerita yang dikaitkan dengan orang-orang soleh yang sangat cinta kepada Allah, dan juga kisah nabi-nabi, itu semuanya lambat laun akan membentuk karakter senang dengan agama, senang dengan Allah. Seperti terus itu kita biasakan juga dengan menyebut asma Allah. Itu penting pembiasaan. Seperti orang ketika tersandung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika wahing, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika orang itu melihat apa baca ini, ketika kagum, masya Allah, itu semuanya adalah untuk menanamkan perasaan cinta. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ketika cinta kepada Allah itu yang mendasari keimanan kita, maka perintah agama itu tidak menjadi beban. Yang tampaknya berat itu menjadi ringan. Kayak poso kuwi kan berat, satu hari tidak makan, tidak minum. Tapi karena kita laksanakan dengan niat melaksanakan perintah Allah, maka ya rasanya biasa aja. Terus di samping itu, keteladanan dari guru, orang tua, dan orang-orang yang terdekat di dalam membimbing anak-anak itu akan dilihat langsung. Anak-anak Gaza itu kebetulan memperoleh guru, memperoleh ulama-ulama yang semacam itu. Keikhlasannya dia lihat secara nyata, dan itu tidak dilihat jauh dari tempatnya. Dia melihat Pak D-nya seperti itu, dia melihat Pak Le-nya seperti itu, dia melihat kematian yang secara umum itu dipandang sebagai sesuatu yang tragis, tapi dia dengan sabar mau menerima. Nah, ini akhirnya kan menimbulkan kecintaan anak-anak itu. Inilah yang sulit kita tanamkan. Misalnya seperti di tempat kita ya. Nah, misalnya yang baca sholawat kepada Rasulullah itu kan hampir tidak punya etika. Sholawat jengglak orang adab. Wah, alasannya baca selawat itu kan bebas. Sapa sing muni? Segala sesuatu itu ada adabnya. Apalagi kaitannya dengan Rasulullah. Seharusnya kita waktu membaca itu dengan penuh kecintaan kepada Rasul, yang itu tercermin di dalam gerak, di dalam intonasi, di dalam rangkaian suara yang dilantunkan itu. Sehingga nyanyian itu adalah suatu jeritan jiwa kita yang menyintai Rasulullah, bukan jiwa kita yang lagi senang dipuji. Ya, coba itu kita bisa merasakan itu. Banyak sekarang orang itu sholawatan kok orang nganggo adab piye. Wong sedengo kita menyanyikan lagu Indonesia itu toh. Indonesia Raya itu kudu ngadeg, kudu ini. Itu pakai etika. Bagaimana kita melantunkan selawat itu kok tidak menggunakan etika? Aneh.
Kuwi to nek arep ngerek gendera 17 Agustus itu kaya ngono angele. Ya tapi nek sing jenenge etika nek ning Islam itu tidak boleh berlebih-lebihan. Ngarep ngorek kudu klambine kudu ngene, nganune kuwi itu termasuk wis berlebih-lebihan ora. Ngono ngarani berlebih-lebihan kuwi. Ya kita harus pakai etika tapi kita tidak boleh berlebih. Misale wong dungkrung-dungkrung karena sikap takzim itu kan boleh karena dia orang tua kita ingin menuruti kita lewat di depan tapi nak sampai dungkrung ngesot itu kan wis berlebih-lebihan. Jadi segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak boleh. Segala sesuatu itu juga punya adab termasuk di dalam. Lah ketika anak itu melihat praktek akhlak yang baik, praktek akhlak yang santun yang dilakukan orang-orang sekitarnya, maka mereka akan mudah melakukan. Wong akhlak iki ora perlu kecerdasan kaya kowe belajar fisika ngono kuwi ya. Kira gelem apa ora ngono wae. Ya. Insyaallah itu ya wes ya. Ya, demikian doa kita serahkan pada Pak Alis. Alhamdulillah. warzuqna wa walidina bila yang berriyadina min ba'dina qubban Muhammadan wa ala Muhammad Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik warzuqna bi zumrati man ahabba Muhammadan wa ala Muhammad ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya dhalik Allahumma bihaqqil arshi wa ala rabbi وبحق من بعث وبحق البيض ومن بنى صل على محمد وعلى محمد آمين اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرب أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة البحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نخس ولا نبخرك ولا نسكن إلا ارزقنا تمام مغفرتك يا الله تمام نعمتك يا الله وبمعرفتك يا الله وبمحبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين الله أعلم وآل محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Mari kita ikuti dan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tindak saya penangannya. Entek panganane. Nak entek berarti sukses. Nah, Jadi makanan itu ciri khasnya sukses atau tidak harus